Dengar-dengar Dasin Tiffany katanya mau hijrah ke jalan yang benar ya katanya ya? Semoga terbuka atas apa yang dibicarakan, Pak. Oh, Masya Allah. Berarti nggak akan maksiat lagi tuh ya? Mari kita bongkar di podcast Deriansa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Eri. Wih, bener. Di belakang bendera Amerika. Loh, nggak apa-apa, kenapa? Nggak apa-apa. Wih, toleransi dong, nih. Wih. Nih, begini. Masya Allah. Luar biasa. Tapi gue tahu bentuk kecintaan lu sama Indonesia. Artinya, lihat bendera Amerikanya udah belel, iya kan? Iya. Nah, bener ke bawah, ngendor. Makanya kalau untuk bendera Indonesia sendiri berarti oke dong, bentuknya bagus. Oke. Semangatnya nggak kendor. Kenapa gua masang kayak gini? Karena kecintaan sama negara sendiri itu enggak hanya nasionalisnya satu, tapi ini bertubi-tubi, double. Merah putih. Oh gitu. Ini karena apa? Itu apa? Ada gini. Itu ini sebenarnya rasi bintang yang dipenuhi taburan malam gitu, Pak. Oh gitu. Oke, Tin. Ini selama lo bulan puasa gitu ya, gue mau nanya nih kiat-kiat lo pribadi biar menahan hawa nafsu, menahan haus, dahaga, itu apa aja kalau boleh tahu? Sebenarnya mah kan kalau untuk masalah pribadi organ tubuh itu kuat untuk menahan itu, yang tidak kuatnya itu lebih ke jaga mata, terus telinga, dan ucapan-ucapan orang-orang itu yang kadang terpancing kita ikut, oh iya ngomongin sini enak nih, yuk kita lanjutin gitu. Jadi itu yang biasanya nggak kuat justru ya, gibah ya? Nih kalau bisa sih, kalau menurut gua, kalau yang bisa kuat IG itu dipuasain dulu lah. Soalnya kalau pas saat IG kita buka explore itu yang keluar macam-macam. Apa tuh? Kalau boleh tahu apa tuh yang keluar tuh? Kayak ini ya Pak, kayak analog PS. Hah, maksudnya ya, gimana nih? Maksudnya apa analog PS? Dua, bisa diputer-puter gitu. Oke. Terus ya stick PS kan? Stick PS, belewah. Belewah kalau dibelah dua ntar kayaknya jadi kayak apaan? Oh, es belewah. Oh iya benar. Kan enak. Makanya bulan puasa. Seger banget. Iya. Oke. Makanya seger kan kalau ngeliat misalnya siang-siang gitu. Iya, makanya nggak boleh, kita bisa kepancing seton banyak tuh. Nah, itu dia. Terjadi bahasan lagi. Ntar lama-lama udah ngeliat satu, mendalami, ngeliat lagi yang lain, nyekron-nyekronnya. Justru ditekan dia lebih bahaya lagi kalau kita udah ngeliat itu rantai. Rantai hubungannya lah. Tapi kan kita tahu ya bahwa di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Tapi kenapa kita masih bisa nafsu ya? Misalnya hal-hal yang tidak diinginkan segala macam. Kenapa ya? Kan setan-setan udah pada diikat. Nah, menurut gua bukan lebih setan sih, lebih ke iblis dari yang tahtanya paling tinggi. Tapi kalau yang prajurit setannya itu masih berkeliaran menurut gua. Istilahnya itu pion dah. Pion. Kehidupan gaib itu masih ada di sekeliling. Tapi Anda ada di yang mana? Di tim yang setan apa iblis Anda pribadi? Kalau saya sih menurut saya di yang pion sih. Di yang pion. Berarti Anda setan yang masih ringan ya? Ya masih ringan, soalnya apa-apa kalau misalnya kena bujukan orang masih gampang terbawa. Jadi yang muda-muda aja bisa terbujuk, apalagi yang udah kasarnya berat. Kan? Iya. Terus, bener. Untuk puasa deh misalnya, kira-kira udah menjalankan berapa banyak puasa? Ya ini sedemikian rupa saat ini. Yang ini kan udah jalan hampir seminggu kan? Iya berarti. Nah itu. Udah berapa ya puasanya? Yang puasa apa yang batalnya? Yang maghribnya, yang sampai maghrib. Sampai maghrib berapa hari? Sampai 4. Itu 4 yang puasa. Iya. Kok takut banget ngomong gitu? Maksudnya ucap aja gitu. Iya. Kalau yang sisanya karena kondisi gue antara
yang misalnya lagi rutinitas dan kalau dipaksa, wah ini gue bakalan chaos nih misalnya gue sekalian tapi sahur. Enggak, posisinya emang gue udah ini minum obat. Minum apa? Minum obat. Minum obat. Oh, lagi sakit. Kalau yang nggak sakit, lanjut. Ya, puasanya. Lanjut lah. Oke. Terus gimana nih? Untuk saat ini istilahnya tarawih juga sama? Nah, sedangkan itu gue belum kebagian sama sekali dari awal pun. Nah, kenapa? Setiap jam segitu gue posisinya masih ada di tempat rutinitas. Syuting? Pak. Oh, berarti lebih milih syuting dibanding sholat? Itu kan sunnah. Kalau yang wajib Pak, jangan ditinggalkan. Oh, jadi sholat wajib 5 waktu? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Meski ada bolong saya. Yang bolong berapa dari 5? Biasanya kenanya di yang emang kalau sekarang masih keselamatan dah yang 2 ini. Duanya apa? Duanya apa? Abis imsak. Iya, abis subuh. Masih keselamatan. Okay. Soalnya kan ya karena abis kenyang atau segala macam masih bisa. Kalau lagi nggak bulan Ramadan, sholat subuhnya. Ya, cuman ya tetap kayak macam masih ada lubang-lubang. Oh, lubang-lubang. Anda lagi sholat apa lagi benerin jalanan, Pak? Kalau boleh tahu. Agak tetap ya menjalankan hal yang emang harus dijalankan, Pak. Gitu. Okay. Terus iya, istilah jangan jatuh kepada lubang yang sama, Pak. Kalau udah ada lubang, maka tutupilah kan supaya enak jalannya. Itu apa tuh? Maksudnya tuh kaidah apa tuh kalau boleh tahu? Mohon maaf. Enggak, sebenarnya yang sempurnanya itu seharusnya lubang itu jangan diulangi lagi, karena kalau udah nggak berlubang itu enak bakal jalannya. Oh, rata. Nggak bakal ada ya macam orang kesandung atau segala macam. Karena misalnya melengkapi itu justru lebih sempurna ya. Jadi gini bro, kan foto-foto lu kan tersebar di mana-mana. Ada yang di kolam renang, ada yang bersama seorang A, B, C gitu kan. Itu kira-kira kalau boleh tahu, itu berarti ada syaiton nggak kemungkinan di situ tuh? Kemungkinan ada, cuman nih tameng gue masih bisa ngebawa diri untuk hal yang emang harus ke arah kanan itu. Oh, tapi dibolehin di agama? Di agama sebenarnya ya kalau rambu-rambu. Saya melihat saya melihat Anda foto-foto sama wanita-wanita yang lumayan mengejutkan gitu kan? Itu berarti kira-kira dibolehkan apa tidak di agama? Kalau masalah konteks itu kemungkinan ada di tengah-tengah, Pak. Kalau rambu-rambu itu di bagian kuning. Oh, kenapa tuh di lampu kuning? Soalnya kehati-hatian itu harus tetap kehati-hatian itu harus tetap disekat gitu, Pak. Berarti nggak dosa. Wah, masalah itu gimana tuh ya? Kan? Gue nanya kan saya melihat Anda berfoto bersama wanita dan muncul di timeline saya. Mohon maaf. Namun, tapi kan karena kan kita kan follow-followan. Kalau saya kan posting insya Allah adem terus tuh, ya kan? Nah, pas di bagian Anda yang tidak adem tuh, mohon maaf. Nah, pertanyaannya, apakah Anda dosa atau tidak? Nah, kira-kira yang saya lihat ada di air, Anda di tengah, gitu kan? Itu kira-kira dosa apa tidak? Nah, untungnya selagi bulan puasa itu perek, Pak, lagi ditiadakan. Oh, kalau bulan puasa ditiadakan, berarti alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau justru kita benar-benar kajian tentang ada kajian. Oh, kajian apa tuh? Ini kayak macam ngobrol dengan yang ahlinya agama, ustadz segala macam. Jadi karena kajian makanya enggak foto-foto. Dan emang posisinya bulannya itu bulannya itu enggak di tempat yang sama, tapi berubah.
Di tempat yang sama tempat Anda berfoto-foto? Enggak, wadahnya aja. Wadahnya di tempat yang sama, cuma berubah. Programnya jadi program kajian. Tadinya program apa? Itu yang tadi. Jadi ngikutin tren lagi Ramadan, jadi udah nggak macet-macet lagi, tapi dengan konsep yang sama. Di situ. Di wadah yang sama. Oke. Terus sejauh ini gimana bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah kalau dari versi Bung Dustin Tiffany? Dari gue sendiri bisa ngebawa nih niat semisalnya nih, gue di situ ya udah kerja secara profesional. Tapi kalau udah di luar dari itu udah masing-masing dah, jangan sampai ada godaan kiri kanan sana sini. Dan gue masih bisa ngebawa untungnya. Oh, jadi masih syaiton di luar sana tuh banyak di lokasi syuting gitu kan? Iya, ngeri gue juga. Syuting di sana segala macam. Terus gimana tuh caranya biar kita terhindar dari setan-setan yang bisa menggiringkan kita ke maksiatan gitu? Gimana caranya? Satu kuncinya. Apa tuh? Satu kuncinya. Apa? Harus punya sifat mager. Maksudnya apa nih hubungannya? Saya belum nemu nih. Oh, mager. Nih kan ketika sudah rapi di kerjaan tersebut, nah, gua udahlah misalnya mager berarti kan rasanya pengen cepet-cepet balik. Ya udah di salah satu itu kata mager, akhirnya gua balik duluan atau segala macam, nggak ada ikut-ikut mau kemana-mana gitu Pak. Misalnya ada lanjutan mau kemana gitu. Padahal hati pengen. Nggak juga, karena hal-hal kayak gitu, hal-hal yang dunia baru di tempat yang gue jalanin. Iya, soalnya setahu gue pada saat gue dulu siaran radio kan Dustin Tiffany ini adalah pendengar radio sejati tuh. Iya, kan? Sampai sekarang pun. Sampai sekarang ya, dengerin gue dari tahun berapa? Dengerin gue siaran dari tahun berapa? Dari tahun 2009 sampai lo yang terakhir 2015. Oh, 14. 14 apa 15 kali? 15 apa iya. Oh, 15. Tiap pagi selalu absen dengerin gue siaran sama Aldi sama Vincent Rompis kan. Sampai kemarin partner lu itu ngajakin obrolan juga tapi via Twitter, yang Twitter Space. Oh, oke. Cuman gua, si Aldi itu ngomong katanya gue sekarang ngeri dah ngobrol sama partner gue yang dulu. Gua dong. Iya. Ngerinya kenapa? Ini kita ngobrol. Makanya coba tanya dia dah. Dia sempet ngomong sama gue kayak gitu Pak. Terus kenapa? Maksudnya fenomenal orang hijrah, ya kan? Kenapa ditakutin lah, kita berteman. Iya makanya. Nah mungkin bocah tuh dia belum ready kali ya. Apa kalau tanya. Karena udah saking banyak maksiatnya. Iya kan. Mudah-mudahan Aldi nonton ya. Iya. Apalagi dia kan sebelumnya merangkap jadi ini nih. DJ. DJ yang berdua kan, dua teman-temannya. Oke. Cara menyiasatinya dari Dustin sendiri, ada upaya untuk menjemput hidayah nggak tuh kira-kira? Kalau ya kesempatan kayak gini, apalagi bulan Ramadan ya pasti ada lah Pak. Apalagi yang namanya bukan cuma apa gimana, bersedekah itu dikencengin. Sekenceng bersedekah dikencengin. Apa ya? Sekenceng apa? Ya, tahu. Setiap ada kesempatan yang emang gue misalnya harus ini dah, kayaknya orang yang harus dikasih. Kasih. Ini dah kayak di masjid ini yang harus dikasih. Ya udah dikasih. Sama kayak macem yang bukber Pak. Kenapa bukber? Nah, bukber kan udah hampir 2 tahun ini jalan tapi kelemer-kelemer. Tapi di sini temen gue mulai menggiatkan lagi yang bukber, kayaknya jor-joran pengen ketemu banget gitu Pak untuk melaksanakan itu. Tapi ya namanya bukber, kadang kan yang namanya tarawih dilewatkan. Kan bisa abis bukber tarawih. Jarang terjadi. Bener gak? Abis makan bercanda hai. Iya kan hai. Lu yang bilang dong, guys, kita bukber nih, yuk kita tarawih yuk gitu. Terus apa dampaknya kira-kira? Dampaknya mereka pada menghormatin, tapi itu kan
ada yang welcome iyain, tapi ada yang emang posisinya nggak ikut, cuman ya dia bilang oh yaudah lu duluan, paling gitu. Paling mungkin ada yang enggak karena lagi kedatangan tamu. Oh ya, Dustin, lu kan sekarang udah terkenal nih. Wah. Kagak Pak, masih yang begini-begini gua. Di mana-mana gitu. Terus caranya gimana nih bentuk mensyukuri nikmat yang Allah kasih sampai sejauh ini nih, Bro? Nikmatnya sekarang. Nah, setiap apa-apa yang gue ngucapinnya dengan cara doa, cuman doanya nggak usah ucapin ke sini. Cuman gua dan ini yang tahu, hablum minallah aja. Oh, cuma lu sama Allah doang yang tahu. Emang sekarang udah punya apa aja? Boleh lihat nggak di situ? Siapa tahu memotivasi, dan ini adalah bentuk rasa syukur walaupun kita udah punya sesuatu, tapi tetap kita harus bahwa ini adalah titipan Allah gitu kan? Iya. Oh, Masya Allah. Ada apa aja sih di situ? Tinggal di mana, Justin sekarang? Kos-kosan? Di rumah. Enggak, rumah sendiri. Ini tepatnya di kamar. Ini bersih sekali Pak kamar saya. Mana? Coba lihat dong. Boleh lihat nggak? Nih. Jangan langsung dirapi-rapin dulu. Oh enggak. Mana? Masya Allah. Bersih sekali. Masya Allah. Sangat bersih ya Anda ya. Itu kalau boleh tahu tuh kabel telepon aku ada di kamar ya? Kabel telepon jalanan. Masya Allah, ya kan. Itu apa aja kalau boleh tahu tuh? Oh, itu yang pertama chargeran aneh. Terus chargeran Pak Muslim yang ketinggalan di rumah saya karena saya pinjam. Oh, Muslim, oke. Terus Pak Coki ada juga Pak Coki. Oh enggak. Dustin, mungkin ada kata-kata kalimat terakhir gitu yang bisa disampaikan ke para netizen. Kalimat terakhir pada pembicaraan kali ini ya. Nah, gitu. Gimana caranya untuk mengajak teman-teman sepergaulan apa segala macam biar menjemput hidayah, biar apa ya istilahnya, kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Gimana tuh caranya tuh kalau versi Dustin? Kalau versi saya nih, kan di saat lo lagi di keluaran rumah, bolehlah lo melakukan segala hal aktivitas, tapi di dalam rumah yang ketika lo posisinya ada me time dan kesendirian, nah itulah dijadikan bahan perenungan. Nah, perenungan itu maksudnya memasuki ke dalam hal-hal yang emang bisa untuk gimana meresapi, untuk rasa bersyukur dan untuk memanjatkan doa, serta atas apa yang dijalanin saat itu berterima kasihlah, karena terima kasih itu posisinya hal yang paling gampang untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Ya salam, Masya Allah. Masya Allah, ahlan bik. Di waktu yang gak tepat ya kalimatnya ya. Ahlan wasalan, halo selamat datang. Ini di ujung ya. Iya. Di ujung ya. Emang dibalik polanya ya. Iya. Ntar berarti ini kita kayak macam film yang bisa flashback. Jadi sebenarnya ini ntar ada di bagian awal, tapi yang akhirnya itu yang tadi awal tuh. Oh, tadi awal. Gitu. Ya. Jadi biar editor yang ribet ya. Editor gue yang ribet ntar ya. Iya, berarti ahlan wa sahlan. Oke, sip. Terima kasih untuk Pak Dery atas pembicaraan kali ini. Semoga yang mendengarkan dan yang istilahnya memang menyimak untuk obrolan ini bisa tercerahkan ataupun bisa mengajak sesuatu hal yang sehingga orang-orang itu bisa mendapat mukjizat. Mukjizat. Bukan hidayah, mukjizat deh. Hidayah dah. Hidayah. Kayak nabi ya. Dengar-dengar Dustin juga katanya mau hijrah ya. Emang bener ya? Dustin dengar-dengar katanya mau hijrah, bener ya? Insyaallah. Dengar-dengar Dustin Tiffany katanya mau hijrah ke jalan yang benar ya katanya ya? Semoga terbuka atas apa yang dibicarakan, Pak. Oh, Masya Allah. Berarti nggak akan maksiat lagi tuh ya? Nah itu kan.
Semoga ya Pak ya. Semua orang, intinya nih semua orang mau mencapai hal-hal yang emang kalau di rapot itu kenanya di B itu ya. Oh di B nilainya pas gitu. Iya pas, baik atau enggak dipandangnya oh ini orang nggak gimana, oh ini orang dilihatnya soft gitu, nggak yang tajam, nggak yang hard. Nggak, mohon maaf. Kalau yang Anda lagi ngomongin apa nih? Pisau, dapur apa gimana? Soft, tajam? Enggak, pandangan orang terhadap istilahnya orang yang dilihat misalnya kayak saya pribadi yang istilahnya kan dalam proses apapun harus dijalankan dengan benar dan sesungguh-sungguhnya Pak. Oh iya benar. Apa tuh maksudnya tadi inti pembicaraan itu kalau boleh tahu? Inti pembicaraan itu yang namanya manusia tidak lepas dari hal-hal yang bersinggungan lah ya kan. Oke. Nah untuk itu daripada orang singgung menyinggung, lebih baik be yourself dan introspection to myself. Apa tuh artinya tuh? Introduction to myself? Enggak introspeksi to self. Jadi introspeksi untuk diri sendiri gitu. Oh, oke. Closingan untuk penutupnya lebih baik dari yang punya hajat atau enggak yang diundang untuk pembicara. Silakan dari yang diundang. Kalau ada closing statement dari Bapak Dustin Tiffany, monggo silakan. Ya semoga untuk atas apa yang dikejar-kejar dalam bulan Ramadan ini, karena kan orang lagi mengejar hal-hal yang emang ke jalannya sila pertama. Sila pertama apa tuh? Ketuhanan yang Maha Esa. Oh iya betul. Nah, tauhid. Iya. Tauhid. Terus? Nah untuk itu kita ikutilah atas apa asas yang udah ditetapkan oleh negara, dan memang hal itu bisa dijalankan apabila orang itu patuh kepada atas apa yang emang dijalankan sehari-hari oleh orang maupun diri sendiri. Semestinya ketika ada ucapan saya yang salah atau enggak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi sejujurnya saya nggak ngerti itu di ujung kalimatnya tuh. Agak blank gitu, pala saya agak blank. Kok tiba-tiba migrain gitu. Gitu. Oh iya, begitu lah. Nanti sensasi. Tapi kalau misalnya dia nonton dengan temponya 144 slow motion, mungkin dia akan ngerti dari kata per kata. Oh, apa yang saya sampaikan. Oh, dilambatin. Iya. Jadi begini. Jadi begini. Pasti dia akan ngerti. Dan pengertiannya itulah enak orang jadi untuk mengorek-ngorek dan mendetailkan atas apa yang saya bicarakan. Jadi dilambatin. Itu kemungkinan. Begitu dilambatin ntar pada ngerti tuh orang-orang. Insya Allah Pak. Itu sih, semoga hidayah mungkin bisa dari situ karena dia benar-benar memahami atas apa yang saya bicarakan. Jadi YouTube saya ntar lambat nih polanya nih. Iya, entah urusan editor lagi ya. Wih, apa tuh kalau boleh tahu artinya? Ayat kursi. Coba baca ayat kursi terakhir baca ayat kursi coba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ardh wa la yaquduhu wa la yauduhu waluduhu hifzu ma wa huwal aliyyul azim. Masya Allah. Mari kita bongkar di podcast Deriansa.